Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang 4 tuntutan honorer R2 dan R3. Gaji P3K paruh waktu sebegini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu diinformasikan bahwa honorer R2 dan R3 akan turun jalan lagi pada 10-11 Juni 2025. Meski tidak respek dengan P3K paruh waktu, tetapi aliansi gabungan R2 dan R3 Indonesia masih kooperatif. Mereka minta agar besaran gaji P3K paruh waktu paling kecil setara gaji honorer saat ini atau bisa setara UMK. Aliansi gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana menyampaikan, sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang ASN, R2 dan R3 tetap diangkat jadi ASN, tetapi melalui kebijakan P3K paruh waktu berdasarkan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Bagi para honorer, jelasnya P3K paruh waktu bukanlah kebijakan ideal, sebab P3K paruh waktu hanyalah kebijakan yang bersifat transisi agar honorer statusnya jadi ASN dahulu guna mencegah terjadinya PHK massal. Harapan besar dari para honorer, pengangkatan ASN P3K secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Jika besaran gajinya mengacu pada besaran gaji saat jadi honorer, maka kesejahteraan itu masih jauh dari harapan, kata Bahri Permana kepada JPNN pada Sabtu 31 Mei. Di sisi lain Bapak Ibu, tambahnya walaupun diperkenankan menggaji sebesar UMK atau UMP, opsi itu tidak mungkin dipilih pemerintah daerah. Pada beberapa daerah, besaran UMK atau UMP ada yang setara gaji pokok ASN P3K, bahkan ada di atas itu. Bapak Ibu, meskipun dianggap belum ideal, menjadi P3K paruh waktu selangkah lebih maju dibandingkan masih berstatus honorer. Oleh karena itu, pada aksi jilid 2 lalu, Aliansi meminta BKN segera membuka pengisian daftar riwayat hidup bagi R2 dan R3 agar para honorer segera diberi NIP P3K dahulu. Namun nyatanya sampai saat ini BKN belum membuka pengisian DRH tersebut. Yang lebih mengecewakan, BKN malah mendahulukan pengisian DRH untuk peserta seleksi P3K tahap 2 sesalnya. Menyikapi ketidakpastian proses penataan honorer ini, lanjut Bahri Permana, DPP Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh koordinator R2 dan R3 tingkat kabupaten atau kota dan provinsi pada Jumat 30 Mei. Nah Bapak Ibu, berdasarkan rakor ini disepakati bersama tuntutan aksi nasional jilid 3 kepada pemerintah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prioritaskan pengangkatan honorer atau pegawai non-ASN yang sudah terdata di database BKN sebelum kategori lainnya. Yang kedua, percepat penyelesaian pengangkatan R2 dan R3 jadi ASN P3K penuh waktu. Yang ketiga,
percepat pengisian DRH untuk R2 dan R3. Berikutnya yang keempat, alokasi anggaran penggajian dan pemenuhan hak-hak lainnya sampai dengan R2 dan R3 jadi ASN P3K bersumber dari APBN. Mengingat kapasitas fiskal dari 546 daerah, hanya 26 daerah masuk kategori kuat. Sisanya 27 daerah masuk kategori sedang dan 493 daerah kategori lemah. Begitu juga dari sisi prosentasi belanja pegawai terhadap total belanja sebagian besar berada di atas 30%. Jika diserahkan pada kemampuan keuangan daerah, pengangkatan pegawai R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu tidak akan ada kepastian waktu. Karena tidak bisa dipastikan tahun berapa daerah mencapai kategori kapasitas fiskal kuat, sambungnya. Atas nama Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana meminta pemerintah responsif terhadap tuntutan R2 dan R3 ini. Kami berharap tuntutan kami dikabulkan, bukan hanya disebabkan oleh jumlah massa aksi, bukan karena viral, apalagi tekanan yang tidak konstruktif, tegasnya. Aliansi menginginkan kedatangan honorer R2 dan R3 dari seluruh penjuru negeri ke Jakarta bisa membuka nurani dan kebijakan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, permasalahan honorer atau pegawai non-ASN adalah permasalahan sosial. Permasalahan bangsa yang seharusnya segera diselesaikan tanpa menunggu aksi, tanpa menunggu masifnya komentar di media sosial. Namun tegasnya pemerintah harus selesaikan guna memenuhi hak asasi para pegawai non-ASN berupa kejelasan status dan kesejahteraan atas pengabdiannya kepada bangsa serta negara. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, R2 adalah kode kelulusan untuk honorer K2 yang telah mengikuti seleksi P3K 2024 tetapi tidak lulus karena formasinya nihil. Kemudian R3 adalah kode lulusan untuk pegawai non-ASN database BKN yang telah mengikuti seleksi P3K 2024 tetapi tidak lulus karena tidak mendapatkan formasi. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.